Salam Quantum Leadership. Sambil baca buku manajemen dan eksekusi, serta minum kopi. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang Performance Management System atau PMS dengan frameworknya, maka kali ini kita akan membahas lebih detail tentang Key Performance Indicator yang merupakan salah satu tools dari Performance Management System selain ada OKR atau Objective Key Result yang akan kita bahas tersendiri di video selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa KPI adalah suatu sistem manajemen kinerja berisikan ukuran-ukuran yang merepresentasikan kinerja dari seluruh bagian organisasi dan keterkaitan yang ada antara bagian-bagian tersebut dalam mengeksekusi sasaran strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Maka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana framework KPI agar dapat kita memahami dengan lebih mudah. KPI merupakan ukuran kinerja yang dapat diambil dari job description si pemegang jabatan dan dari strategic initiative yang diturunkan dari sasaran strategis corporate ke level directorate, divisi, departemen, dan unit melalui balance scorecard yang telah kita bahas di video sebelumnya dengan tema How to Cascade Business Strategy into KPI. Untuk job desk yang merupakan turunan dari struktur organisasi yang berisikan mega proses, major proses, dan business proses, ada indikator performance yang dapat dijadikan ukuran kinerja di dalam KPI. Maka untuk menentukan indikator mana yang tepat, kita akan bahas melalui leveling KPI setelah ini. Sedangkan organization structure dan sasaran strategis merupakan turunan dari bisnis strategi yang di dalamnya ada bisnis modelnya seperti apa, bisnis plannya seperti apa, semua bergantung dari visi dan misi organisasi. Untuk KPI sendiri, kita akan membahas lagging indicator dan leading indicator yang mengacu pada inisiatif strategi level directorate. KPI akan mengalami perubahan bila bisnis strategi berubah. Ketika KPI selesai dilakukan, maka proses akhirnya adalah penilaian kinerja atau yang biasa disebut dengan performance appraisal yang merupakan gabungan performance dan potensial individu, sehingga kita dapat melanjutkan ketelan manajemen proses dengan nine box-nya. Adapun proses KPI yang merupakan perpaduan dari indikator kinerja yang ada di dalam job desk dan juga strategic initiative yang merupakan sasaran strategis. Kita langsung saja ke poin-poin indikator KPI karena prosesnya telah dibahas di video sebelumnya, yaitu contoh untuk KPI HR Manager Cafe Gonogini. 1. Membuat report MPP bulanan. 2. Pemenuhan SDM karyawan baru. 3. Reducing overtime, saving 50 juta per bulan. 4. Restructuring dan downsizing, saving 150 juta per bulan. 5. New job desk for all position terkait job enrichment dan job enlargement. Untuk poin A, pekerjaan rutin. Poin B, sesuai sasaran strategis. Poin C, terkait efisiensi. Poin D, terkait pelanggan. Poin E, ide baru dan inovasi. Poin F, berdampak pada departemen. Poin G, berdampak pada organisasi. Untuk poin 1 dan 2 adalah contoh KPI yang dapat diambil dari job desk. Sedangkan poin 3, 4, dan 5 adalah KPI yang merupakan strategic initiative. Adapun indikator 1 membuat report MPP bulanan diberi nilai 1 untuk tugas rutin. Selebihnya kosong karena tidak sesuai sasaran strategis organisasi. Jadi total adalah 1. Indikator 2, pemenuhan MPP diberi poin 1 untuk pekerjaan rutin dan yang lain adalah kosong. Total adalah 1. Sedangkan indikator 3, reducing overtime, saving 50 juta per bulan, kita beri nilai 1 untuk sasaran strategis, poin 1 efisiensi, ide baru poin 1, poin 1 yang berdampak pada departemen dan organisasi adalah poin 1. Sehingga total poin adalah 5. Indikator 4 yaitu restructuring and downsizing, poin 1 di sasaran strategis, poin 1 di efisiensi, poin 1 di dampak departemen, dan poin 1 di organisasi. Sehingga total poin adalah 4. Untuk indikator 5 yaitu new job desk for all position, poin 1 di sasaran strategis, poin 1 pada dampak departemen, poin 1 di organisasi. Sehingga total poin adalah 3. Maka KPI value di masing-masing indikator, bila total poin nilainya 1 atau 2, KPI levelnya adalah 1. Bila total poin nilainya 3 atau 4, maka KPI levelnya adalah 2. Bila total poin nilainya lebih daripada 5 atau sama dengan 5, maka KPI levelnya adalah 3. Sehingga KPI levelnya adalah 1 karena nilai totalnya adalah 1. Kemudian KPI level 1 karena totalnya 1. Kemudian KPI level adalah 3 karena total nilainya adalah 5. KPI level 2 karena totalnya adalah 4. KPI level 2 karena totalnya adalah 3. Maka bila kita tetapkan bobot level manager adalah 50% maksimal untuk KPI level 1, KPI level 2 adalah 30%, dan sisanya adalah 20% KPI level 3 yang berimpact. Maka totalnya adalah 100%.
Yang berarti bila KPI Isar Manager tersebut hanya di level 1 semua, artinya ia hanya dapat bisa memaksimalkan 50% bobotnya dan tidak bisa lebih, karena level 1 adalah KPI yang paling lemah karena tidak berdampak pada organisasi. Sehingga bila kita simulasikan, indikator pertama yaitu membuat report MPP, KPI level 1, satuan persentase, target 100% minggu pertama harus selesai, bobot 20%. Apabila achievement 90% di minggu pertama, maka nilainya adalah 90%. Kemudian nomor 2 adalah pembangunan SDM karyawan baru. KPI level 1, satuan people, target adalah 110 new employee, bobot 30%. Apabila achievement 90 orang new employee, maka nilainya adalah 82%. Indikator 3, reducing overtime, saving 50 juta per bulan. KPI level adalah 3, satuan IDR, target 50 juta saving, bobot 20%, achievement 40 juta saving, nilai 80%. Yang keempat, restructuring dan downsizing all division, saving 150 juta, KPI level 2, satuan IDR, target 150 juta saving, bobot 10%, achievement 120 juta per bulan, nilai 80%. Kelima, new job desk for all position. KPI level adalah 2, satuan persentase, target 100% job desk for all position, bobot 20%, dan achievement adalah 75% achievement, maka nilai 75%. Jadi apabila bobot dikalikan nilai, maka kemudian rata-ratanya adalah 81%. Sehingga hasilnya bila total nilai yang ditetapkan sebagai berikut, total nilai di atas 90% sama dengan A, di atas 70% sama dengan 90% adalah B, di atas 60 hingga 70% adalah C, di atas 50% hingga 60% adalah D, di bawah 50% adalah E, maka nilai akhir dari KPI Isar Manager ini berada di nilai B, yaitu antara 70% hingga 90%, karena nilainya adalah 81%. Yang patut dicatat di sini, KPI level 1 hanya bisa digunakan maksimal 50% dan tidak bisa lebih, kecuali Anda punya KPI level 2 dan KPI 3 seperti contoh ini. Selanjutnya, Anda bisa mensimulasikan untuk level director 20%, 30%, dan 50%. Officer 60%, 30%, dan 10%. Foreman 70% dan 30%. Operator level 80% dan 20%, dengan total 100% untuk semua level tersebut. Semakin rendah level, maka yang diharapkan adalah output kerjanya. Semakin tinggi level, yang diharapkan adalah dampak kerjanya pada organisasi. Demikian penjelasan tentang KPI dari saya. Salam Quantum Leadership.